dikehendakin Allah Bapa itu adalah manusia Yesus. Amin. Jadi di sini kamu harus mau memberi diri untuk diubah, ya kan? Dibentuk, dijadikan serupa dengan Kristus. Jangan tiba-tiba di sini udah ke sini, kan banyak orang Kristen gitu. Di sini nggak ngapa-ngapain dia, ya kan? Nggak bisa, harus paham, ya. Jadi kalau kita mau diselamatkan, harus memberi diri kita untuk diubah, karena tujuan Yesus itu tadi itu kan aitios, penggugah, aitios, manusia dibentuk, mendesain ulang manusia yang mau taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ya, di sini kita menemukan gambaran dari suatu proses pembentukan individu di sini, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa menjadi Kristen itu yang penting rajin beribadah ke gereja. Salah. Jadi jangan kita berpikir menjadi orang Kristen itu yang penting rajin beribadah ke gereja. Kan banyak orang-orang Kristen banyak punya pikiran segitu, mindsetnya. Harus dirubah tuh. Bukan nggak penting, memang itu penting, tetapi kehidupan kita setiap hari itu yang lebih penting. Sebab kehidupan kita setiap hari itulah sekolah kehidupan yang sesungguhnya, di mana tempat kebenaran-kebenaran kita dengar seperti ini kita terapkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi ingat ya Bapak Ibu, keselamatan itu proses. Sini loh, bukan di sini. Ini kita sudah diselamatkan, kalau enggak binasa. Keselamatan itu proses di sini. Loh, bukannya kasih karunia. Dengar baik-baik, kasih karunia itu di sini. Kalau nggak ada kasih karunia, Anda binasa. Gitu loh. Jadi jangan diucak-acik, kicak-kucik gitu, diputar-putar gitu loh. Harus ngerti. Jadi keselamatan itu proses. Maka kita semua adalah murid yang masih harus belajar. Di mana kita belajar? Ini, dari sini sampai sini. Ya. Belajar, terus bertumbuh, terus apa? Memperagahkan kebenaran sepanjang hidup kita sampai menutup mata. Itu prosesnya. Amin. Paham ya sampai sini? Jangan punya mindset udah selesai langsung ke sini nih, Jeremy, ke sini. Nggak bisa Pak. Pakailah logika kita, ya. Kalau memang udah pasti ini selesai, ya nggak usah lah kita ke gereja. Ya, Jeremy, capek-capek orang udah pasti selamat kok, ngapain kita ke gereja Pak ya? Betul Pak ya? Logikanya gitu kan, akal sehat kita. Kalau memang ini sudah menyelesaikan segala sesuatu, ngapain lagi kita ngumpul-ngumpul di sini, buang waktu? Ya, mendingan di rumah. Kenapa kita perlu duduk sini? Supaya kita belajar proses keselamatan itu. Lewat mendengarkan firman seperti ini, kita mau diubah, dibentuk gitu loh, lewat kebenaran firman ini. Jadi keselamatan itu proses, ya. Maka kita semua adalah murid yang masih harus belajar, bertumbuh dan memperagakan kebenaran. Nah, kita masih tetap manusia dengan segala kelemahan, kan? Semua kita punya kelemahan dan kekurangan yang ada. Tetapi kita tidak boleh tetap tinggal dalam kekurangan dan kelemahan itu. Disinilah kita belajar. Amin. Nah, jadi kita harus mau dibentuk terus, belajar terus sebagai murid, sehingga kita bisa mencapai yang namanya di ayat firman Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ayat itu bukan hanya slogan, tetapi kenyataan hidup kita di dalam kita menjalankan hidup di bumi ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan pesan, dengar baik-baik. Kekristenan adalah melakukan kehendak Bapa sepanjang hidup kita di bumi. Amin ya. Kenapa? Karena kita harus menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang itu, supaya kita bisa dikembalikan kepada rancangan semula Allah, yaitu segambar dan serupa. Jadi selama hidup di sini kamu proses ketaatan, Pak. Mau diubah, mau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus di sini. Karena perbuatan kita selama dari sini kita sampai sini itu menyertai kita. Amin.
Apakah kita sudah diselamatkan? Sudah, Pak. Kalau enggak binasa loh. Tapi bukan berarti terus mau loncat pagar ke sini, nggak bisa, ya. Harus melalui proses sedang diselamatkan. Di sini proses pembentukan, belajar, ya, menanggalkan kelemahan-kelemahan kita, ya. Amin. Nah, banyak orang Kristen kan enggak, dia mau langsung apa itu ya? Bypass namanya. Hah? Jalan pintas ya. Kalau orang Medan bilang potong jalan, potjal. Ya kan? Langsung potjal ya ke sini, potong jalan. Nggak bisa, Mak. Enak aja. Proses, makanya hidup di bumi ini adalah proses supaya kita mau dimuridkan, mau kita taat kepada Bapa, ya. Amin. Ayat penutup nih untuk mengulangi, ya. Jadi ingat loh, kita ini harus dikembalikan kepada rancangan semula Allah, segambar dan serupa. Maksudnya apa? Harus berkualitas karakter moral seperti Allah. Begitu. Untuk itu maka kita harus menemukan kemuliaan Allah yang hilang dalam hidup kita. Amin. Yuk, Matius 7 ayat 21. Ya. Tuhan Yesus selama di bumi kan dia manusia. Dia peragakan ketaatannya dengan Bapa, betul? Kita juga harus contoh seperti itu, memperagakan ketaatan dengan Bapa, sama. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang masuk ke surga itu adalah mereka-mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya sekedar menjadi orang beragama Kristen. Bukan. Tidak cukup. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan hidup yang berkualitas yang diperagakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, kita harus mengikuti jejak Kristus itu. Karena manusia, model manusia yang dikehendaki oleh Allah Bapa itu adalah model seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita juga harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena manusia Allah yang dikehendaki Bapa itu apa istilahnya? Profilnya seperti Kristus. Makanya tidak bisa tidak orang Kristen, orang percaya harus menuju keserupaan dengan Kristus. Amin ya. Ayat 22. Nah, ini nanti banyak hamba-hamba Tuhan komplain sama Tuhan, Pak. Prestasi-prestasi pelayanan dia tunjukkan. Bukan setiap orang yang mana 22 aja. 22. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa yang bisa kayak gini? Hamba Tuhan lah ya. Ya kan? Dan mengusir setan demi namamu. Siapa, Pak? Kerjaan siapa ini? Hamba Tuhan ya. Oke. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, nanti hamba Tuhan protes, Pak. Ya kan? Ya kan? Terus ayat 23. Apa kata Tuhan? Ini kan prestasi pelayanan tuh tadi. Bisa juga nanti dia ngomong, gereja waktu aku gembala kan besar loh Tuhan, banyak jemaat loh, puluhan ribuan misalnya. Dia bangga dengan prestasi pelayanannya. Padahal Tuhan nggak pingin yang seperti itu. Tuhan itu hanya ingin kamu melakukan kehendak Bapa apa tidak, itu aja. Bukan prestasi pelayanan. Ayat 23 dikatakan apa nih? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kau daripadaku, kamu sekalian pembuatan kejahatan. Dia sudah umbar-umbar tuh prestasi pelayanan, tapi Tuhan bilang aku nggak kenal kau. Minggir, pembuat kejahatan. Di situ kan dibilang aku tidak pernah mengenal kamu, kata Tuhan. Masa Tuhan nggak kenal sama dia? Nggak mungkin lah ya. Ya? Nah mungkin, tapi itu teks aslinya harus ngerti kita. Genosko, mengenal itu teks aslinya genosko, artinya menikmati. Jadi aku nggak bisa menikmati kau selama hidupmu di bumi. Ya, kau kan pelaku perbuatan kejahatan.
Amin. Jadi berangkat dari ayat ini harus mengerti, kita harus hidup bisa dinikmati oleh Tuhan. Amin. Kalau hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan, berarti harus apa? Taatlah. Coba kalau anakmu nggak taat sama kamu, kesel lah, ya kan Pak? Ya sama, Bapak juga begitu. Amin. Makanya melakukan kehendak Bapa supaya Tuhan Yesus Bapa di surga bisa menikmati kita, ginosko. Amin ya. Jangan punya pengertian banyak orang Kristen, udah bypass langsung potong jalan ke sini. Tuh lah, liatin lah, banyak lah. Kadang-kadang saya kan ngetes loh Pak. Kalau khotbah dulu pernah khotbah di Pundang mana, kadang-kadang suka pancing saya. Kamu nanti kalau mati kemana Pak? Surga lah Pak. Loh, kenapa kamu bisa bilang langsung surga? Aku udah percaya Kristus. Barang siapa percaya kepada diselamatkan. Banyak orang Kristen seperti itu pengertiannya. Dangkal, sempit. Ya, nggak boleh. Dia hanya punya pengertian di sini tahap awal, ya, sini. Benar, kalau sampai di sini benar, sudah diselamatkan. Nggak boleh berhenti loh Bapak Ibu di sini. Karena tanpa salib ini kamu pasti binasa. Karena ada salib, kamu sudah diselamatkan. Terus gimana? Sedang diselamatkan. Habis sedang diselamatkan apa? Akan diselamatkan. Nah di sini proses. Keselamatan itu adalah proses ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Bapa dengan ketaatan, tadi kan jelas ya ayatnya, kita akan dihakimi loh menurut perbuatan kita. Ditelanjangi nanti kita nggak bisa lari, siapapun kita dihakimi menurut perbuatan. Maka dikatakan 1 Petrus 1 ayat 17, jika kau menyebut dia Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan sementara kamu menumpang di bumi, karena kita akan dihakimi menurut perbuatan. Ya Pak Iben ya, dihakimi menurut perbuatan, makanya harus takut. Kalau udah takut harus hadir tiap hari minggu di sini. Kalau nggak hadir di sini berarti nggak takut sama Tuhan. Itu bisa dipastikan Pak. Kalau orang nggak hadir di sini hari Minggu, udah bisa dipastikan dia nggak takut Tuhan. Percaya dah. Men ya? Kenapa kita hadir di sini? Karena kita mau menunjukkan takut pada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Kita mau belajar di sini, belajar firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada hidup kekal bersama Tuhan nanti. Karena kita diciptakan ini adalah supaya hidup bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Tapi karena jatuh dalam dosa, karena Tuhan bilang mati kau, terpaksa kita harus mati. Makanya Yesus harus turun menebus. Ya, menebus kayak gimana? Supaya kita kembali kepada rancangan semula Allah. Artinya apa? Kita harus diselamatkan. Diselamatkan artinya apa? Supaya dapat kembali hidup kekal bersama Kristus. Kalau mati gimana? Nggak bisa selamat dong, hilang kita, ya kan? Makanya Yesus datang supaya kita dikembalikan kepada posisi semula, hidup bersama dengan Bapa di kekekalan. Itu sebenarnya inti keselamatan itu ada. Jadi inti keselamatan itu adalah mati, dikuburkan, dibangkitkan. Nanti kalau udah, sekarang saya mau nanya, waktu Tuhan Yesus dibangkitkan, mati lagi nggak? Enggak. Emang itu prosesnya, siklusnya. Mati, dikuburkan, dibangkitkan. Waktu dibangkitkan itulah yang namanya mengalahkan maut. Tuhan Yesus tidak, maksudnya manusia Tuhan Yesus itu loh, tidak mati lagi. Kita juga harus mengalami hal itu. Nah yang sulung Tuhan, nah kita ngikuti jejak Kristus, makanya kita harus mati. Karena upah dosa kita itu harus mati, maka mati harus dibayar dengan mati. Tuhan Yesus yang melakukannya, membayar utang kita kepada maut. Yang megang siapa? Iblis. Jadi udah dibayar Tuhan Yesus di kayu salib dengan kematian. Karena utang kematian harus dibayar dengan kematian. Supaya apa? Supaya kita bisa bangkit lagi bersama Kristus, memperoleh hidup yang kekal. Itulah namanya keselamatan itu, intinya samanya artinya apa? Manunggal hidup bersama dengan Tuhan di kekekalan. Itulah kita diciptakan. Maksudnya seperti itu, manusia diciptakan supaya hidup kekal bersama
Bapa di surga. Amin ya. Makanya harus kembali kepada rancangan semula Allah. Cukup begitu ya. Udah lama kita nih. Ya. Hujan pula lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi pengertian keselamatannya harus benar gitu loh, ya. Jangan, ya. Pokoknya kita nggak mau tahu, mau orang lain kata bilang begini, bilang begitu, kamu silakan aja pakai itu. Kami bukan pegang doktrin, doktrin bukan salah, itu akan merambu-rambu kita. Tapi yang kita pegang adalah Alkitab, Firman Tuhan, gitu kok. Nah jadi kadang-kadang orang karena pegang doktrin ini, mereka dibelenggu dengan doktrin itu, ya kan? Akhirnya kalah otoritas Alkitab, jadinya. Menurut, nah udah kalau udah menurut kan udah susah kita ya kan, ya kan? Kalah Alkitab akhirnya. Kalau udah menurut, nah itu kan menurut itu kan manusia juga, masa bukan menurut Alkitab? Nah, nggak boleh ya, pokoknya kita harus ngerti. Ingat ya Bapak Ibu ya, skemanya udah ngerti ya. Salib, kalau nggak ada salib binasa. Karena ada salib kita sudah diselamatkan. Untuk menuju kepada akan diselamatkan di kekekalan, kita masuk proses diselamatkan. Ini proses di sini nih, ketaatan, supaya kita diubah, dibentuk, diubah sama Tuhan Yesus menjadi murid Kristus, serupa dengan Kristus, melakukan kehendak Bapa. Di sini semua. Makanya di Alkitab dikatakan apa? Kamu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kamu harus hidup kudus seperti Bapa di surga adalah kudus. Kan itu banyak ya seperti itu. Di sini itu semua kita praktekkan. Amin ya. Udah terbuka pandangannya? Ya kan? Karena saya juga korban dulu. Korban yang di sini nih loh, berhenti di sini nih. Jadi udah merasa pasti masuk surga. Jeremy jadi korban. Nah sekarang kita harus terbuka pikiran kita, mindset kita. Inilah sebenarnya keselamatan itu. Ya, amin. Oke, kita bersyukur. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pada sore malam hari ini kami boleh semakin mengerti apa arti keselamatan, maksud keselamatan Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh bersama-sama kembali hidup dalam kekekalan bersama Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Meteraikan semua itu dalam hidup kami, sempurnakan kembali Roh Kudus dalam kehidupan umat-Mu, supaya mereka memperoleh pengertian lebih konkret, lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya naikin ya. Semua diberkati, amin. Sebentar kita